Pada tahun 2014 muncul sebuah film di Hollywood yang berjudul Dracula Untold Story. Yang dimaksud dengan kata-kata Untold Story tentu saja ialah kisah yang tidak diungkap atau kisah rahasia. Secara umum kisah ini menceritakan tentang seorang pejuang yang mempertahankan wilayahnya dan melindungi tanah airnya dari seorang penguasa zalim yang tidak lain dan tidak bukan ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Digambarkan bahwa Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai sosok yang zalim, sementara Dracula ialah sosok yang baik. Ini memang hanya sebuah film dan yang saya bahas hanya sekilas saja. Namun sebenarnya kisahnya sama sekali bukan seperti itu. Kisah sebenarnya malah tidak diungkap dan akan kita ungkap dalam video kita kali ini insya Allah. Kisah bermula di tahun 838 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1435 Hijriah. Saat itu penguasa negeri Valakia yang bernama Vlad II yang sekarang menjadi negara Romania merasa takut dengan negara yang ada di sebelahnya yaitu kerajaan Hongaria. Karena itu penguasa Valakia pun meminta bantuan kepada Daulah Utsmaniyah yang saat itu dipimpin oleh Sultan Murad II agar Sultan Murad II mau melindungi wilayah Valakia dari serangan penguasa negeri Hongaria yang nampaknya bernafsu untuk menguasai wilayah Valakia. Maka Sultan Murad II menjadikan kerajaan Valakia sebagai wilayah yang dilindungi oleh Daulah Utsmaniyah. Setelah itu, kerajaan Hongaria tidak dapat lagi mengganggu kerajaan Valakia. Maka setelah itu penguasa Valakia pun berkunjung ke ibu kota Daulah Utsmaniyah. Saat itu, yaitu Adrianopel, untuk bertemu Sultan dan menyatakan terima kasih atas perlindungan yang diberikan oleh Daulah Utsmaniyah. Setelah penguasa Valakia berkunjung dan memperkuat hubungan mereka dengan Daulah Utsmaniyah, penguasa Valakia pun meninggalkan dua orang anaknya yang bernama Vlad II dan Radu di dalam wilayah Daulah Utsmaniyah, agar keduanya dapat belajar dan dididik di dalam istana Daulah Utsmaniyah. Dua anaknya tersebut juga ditinggal sebagai jaminan bahwa kerajaan Valakia tidak akan mengkhianati Daulah Utsmaniyah. Penguasa Valakia memiliki 3 anak, dan yang dikirim dan tinggal di wilayah Daulah Utsmaniyah ialah yang tengah dan yang paling kecil. Anak penguasa Valakia yang tengah bernama Vlad III, sedangkan yang dimaksud dengan Dracula sendiri ialah Vlad II, yang merupakan raja kerajaan Valakia yang dijuluki Dracula. Anak penguasa Valakia yang tengah bernama Vlad III, sedangkan yang dimaksud dengan Dracula sendiri ialah Vlad II yang merupakan raja kerajaan Valakia yang dijuluki dengan Dracula. Dalam bahasa Romawi, Dracula memiliki makna setan atau naga. Di masa lalu, setan dilukiskan dalam bentuk naga. Karena itu, sebagian mereka menyebut naga dengan setan dengan satu sebutan yang sama. Setelah kerajaan Valakia bersekutu dengan Daulah Utsmaniyah, maka setelah itu kerajaan Hongaria tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak lagi mengusik kerajaan Valakia. Namun setelah itu, penguasa Bulgaria dengan didukung oleh penguasa Hongaria datang menyerang kerajaan Valakia dan kemudian menghabisi nyawa Vlad II dan putra pertamanya yang bernama Marja II. Mendengar kabar tentang penyerangan tersebut, Sultan Murad II pun segera datang ke kerajaan Valakia untuk menyelamatkan kerajaan Valakia. Datang pula bersamanya anak raja Vlad II yaitu Vlad III. Saat Sultan Murad II tiba, Daulah Utsmaniyah pun merebut kembali kekuasaan di kerajaan Valakia dan menyerahkannya kepada Vlad III, putra dari Vlad II. Karena sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa kerajaan Valakia berada di bawah perlindungan dari Daulah Utsmaniyah dan kedua kerajaan tersebut telah melakukan kesepakatan untuk saling melindungi. Begitu pasukan Daulah Utsmaniyah datang, pasukan Bulgaria dan Hongaria pun kabur dan segera meninggalkan kerajaan Valakia. Setelah Vlad III berkuasa dan merebut lagi kekuasaan di kerajaan Valakia, maka dia pun menyebut dirinya Dracula, sebagaimana ayahnya dulu menyebut dirinya Dracula. Namun saat pasukan Daulah Utsmaniyah pulang kembali ke negeri mereka, penguasa kerajaan Hongaria pun melihat adanya kesempatan untuk kembali menguasai kerajaan Valakia. Maka mereka pun menyerang kerajaan Valakia dan mencopot Vlad III sang Dracula dan menggantinya dengan penguasa baru yang bernama Vladisov. Meskipun Vlad III atau Dracula hidup di dalam istana Daulah Utsmaniyah dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Sultan Murad II dan keluarganya, namun Vlad III sangat membenci orang-orang Muslim dan juga Daulah Utsmaniyah. Vlad III juga membenci Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat unggul dari kawan-kawan seusianya dalam banyak hal, baik dalam kemampuan berperang, kemampuan keilmuan, maupun kemahiran bahasa.
Berbeda dengan Vlad III, Radu, saudara dari Vlad III, sangat menghormati dan menyukai orang-orang Muslim dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih, putra dari Sultan Murad II. Hingga akhirnya Radu pun mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Sementara itu Dracula yang saat itu telah kehilangan tahtanya akhirnya pergi ke Moldova untuk berlindung kepada pamannya yang bernama Bogdan II. Namun saat Dracula tiba di Moldova, dia mendapati pamannya telah tewas dibunuh. Maka Dracula pun tidak mendapatkan tempat berlindung lagi setelah itu. Mengapa Dracula tidak kembali ke wilayah Daulah Utsmaniyah? Tentu saja karena Dracula tidak senang dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan orang-orang Muslim. Maka Dracula pun datang ke kerajaan Hongaria dan mendatangi John Hunyadi yang merupakan penguasa Hongaria. Dracula pun meminta John Hunyadi untuk mengembalikan tahta kerajaan Wallachia kepada Dracula. John Hunyadi pun senang dengan Dracula karena Dracula membenci orang-orang Muslim. Maka John Hunyadi mengizinkan Dracula untuk merebut kembali tahta kerajaan Wallachia dari tangan Władysław. Maka Dracula pun berangkat bersama pasukannya menuju kerajaan Wallachia untuk merebut kembali tahta kerajaan Wallachia. Saat itu Władysław sedang pergi berburu dan Dracula pun mendatangi Władysław dan rombongannya, dan kemudian membunuh Władysław. Maka Dracula pun berhasil merebut kembali tahta kerajaannya, dan ini menjadi awal dari proses balas dendam. Setelah itu Dracula pun mengadakan pesta bersama orang-orang Bulgaria dan menyatakan bahwa kerajaan Wallachia telah berdamai dengan kerajaan Bulgaria. Dan Dracula pun telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Bulgaria terhadap ayahnya Vlad II yang terbunuh di tangan pasukan Bulgaria. Maka Dracula pun mengundang orang-orang Bulgaria agar datang ke istana Dracula bersama keluarga mereka dan anak-anak mereka. Undangan ini pun disambut dengan hangat oleh orang-orang Bulgaria. Sebuah undangan yang sebenarnya merupakan undangan menuju kematian. Saat orang-orang Bulgaria sudah datang dan berkumpul di istana kerajaan Wallachia, Dracula pun memerintahkan pasukannya untuk mengunci pintu. Dan Dracula kemudian mendatangkan untuk tamu-tamunya itu sebuah tusukan. Ya, tusukan yang diciptakan untuk mengeksekusi tamu-tamunya dari Bulgaria. Hal ini agak mengganggu. Bagi Anda yang masih di bawah umur, ada baiknya melewatkan video ini untuk beberapa saat karena memang akan terdengar sangat sadis dan dapat mengganggu kenyamanan Anda. Dracula merupakan sosok yang mungkin bisa digolongkan dalam golongan orang-orang psikopat. Dia menyiapkan sebuah senjata untuk menyiksa musuh-musuh yang disebut dengan mukhozik dalam bahasa Arab, atau penusuk. Alat eksekusi ini berbentuk tiang dari kayu yang ujungnya tajam. Mungkin mirip dengan tusuk gigi atau sebuah duri raksasa. Musuh yang akan disiksa nantinya ditancapkan di tiang tersebut dari bawah hingga menembus anggota tubuh yang berada di bagian atas. Alat penusuk ini terkadang dilumuri dengan madu agar setelah korban mati di tiang duri raksasa ini, serangga-serangga berdatangan dan segera memakan mayat korban dari dalam. Korban yang ditusuk biasanya dibiarkan mati perlahan dan dibiarkan menggantung di tiang hingga 3 hari lamanya. Korban biasanya ditusuk dalam keadaan hidup hingga nantinya mati perlahan. Tiang ditancapkan ke tubuh korban hingga menembus ke bagian atas korban, baik itu perut, dada, atau bahkan hingga menembus kepala dan mulut korban. Sebuah penyiksaan yang sangat kejam. Bisa Anda bayangkan seperti apa rasa sakit yang dirasakan korban saat ditusuk dan mati perlahan. Belum lagi serangga-serangga yang akan berdatangan dan menggigiti korban dari berbagai penjuru. Dracula pun memerintahkan pasukannya untuk menusukkan para bangsawan Bulgaria yang ada di istana tersebut ke tiang-tiang penusuk. Tidak cukup sampai di situ, para wanita pun diperkosa di hadapan suaminya dan anak-anak mereka sendiri. Maka para pemimpin Bulgaria pun satu demi satu disiksa dan mati di hadapan keluarga mereka. Sedangkan anak laki-laki dibiarkan hidup sebagai budak dan dipekerjakan untuk membangun benteng. Dan setelah benteng selesai, mereka pun dibakar hingga wafat. Demikianlah itulah dekadensi moral dan kemerosotan akhlak yang terjadi di dunia Eropa kala itu. Maka bagaimana mungkin film Dracula di tahun 2014 itu menggambarkan Dracula sebagai orang yang baik dan membela bangsanya. Sedangkan Dracula sendiri menghabisi tetangga negaranya yang masih seiman dengan perlakuan yang luar biasa kejam. Sebuah cerita yang jauh dari catatan sejarah yang ada. Di masa selanjutnya muncul seorang novelis Inggris bernama Bram Stoker. Dia membaca karakter Vlad III sang Dracula dan terinspirasi dengan kekejamannya. Maka dia pun menciptakan tokoh fiktif yang diberi nama Dracula. Karyanya muncul di tahun 1897 Masehi. Maka muncullah Dracula sang penghisap darah paling terkenal di dunia.
Karyanya ini sukses besar dan dikenal luas di seluruh dunia. Namun tentu saja kisah Dracula dalam sejarah di dunia nyata tidak seperti di novel. Berbagai sumber sejarah menggambarkan Dracula sebagai pemimpin yang kejam, yang jauh lebih kejam dari apa yang kita sebutkan di video ini. Lalu bagaimana selanjutnya nasib Dracula? Dracula menyadari bahwa orang-orang Hungaria dan orang-orang kerajaan Valakia ingin melengsarkan Dracula dari singgasananya. Maka sebelum hal itu terjadi, Dracula melakukan trik yang sama, mengundang orang-orang Hungaria untuk datang dan kemudian menyiksa mereka dengan tiang-tiang tusukan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Bulgaria. Tercatat bahwa yang tewas dengan siksaan tersebut dari orang-orang Hungaria mencapai 30.000 orang. Kala itu kemenangan-kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih mulai terdengar di seluruh penjuru dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai seluruh wilayah di sekeliling Konstantinopel dan selanjutnya menguasai Konstantinopel, benteng terkuat di Eropa di tahun 1453 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih berniat melanjutkan kemenangannya dengan menguasai benteng kuat lainnya di Eropa, yaitu benteng Beograd. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih gagal dan kelak benteng Beograd dapat ditaklukkan di masa keturunannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Namun dalam usahanya menaklukkan Beograd, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukan muslim berhasil menghabisi nyawa John Hunyadi, penguasa Hungaria. Maka Paus Pius II pun mengumumkan perang salib melawan Daulah Utsmaniyah. Maka disiapkanlah pasukan di bawah pimpinan Matthias Corvinus atau yang biasa dikenal dengan Matthias I, yang merupakan putra dari John Hunyadi. Dan pasukan ini juga didukung oleh Vlad III sang Dracula. Ini merupakan kesalahan terbesar Dracula, menantang salah satu pasukan terkuat di dunia pada masanya, yaitu pasukan Daulah Utsmaniyah. Sebelumnya Dracula selalu membayarkan jizyah kepada Daulah Utsmaniyah. Namun setelah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Matthias I, Dracula tidak membayar jizyah selama 2 tahun. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengirimkan surat kepada Dracula, mengingatkannya untuk membayar jizyah sebesar 10.000 ukiah. Utusan Sultan Muhammad Al-Fatih pun bertanya kepada Dracula, apakah benar bahwa Dracula juga bergabung dengan pasukan salib? Dracula balik bertanya, mengapa kalian tidak membuka penutup kepala kalian untuk menghormatiku? Mereka pun mengatakan bahwa kami adalah utusan kekaisaran terkuat di dunia. Kami tidak melepas penutup kepala kami kecuali sebagai penghormatan kepada Sultan Daulah Utsmaniyah. Dan Anda hanyalah penguasa dari kerajaan yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Tentu saja pelajarannya ialah bahwa utusan tersebut hanya akan menghormati orang yang memang terhormat. Dracula pun mengatakan, baik, aku akan ajarkan adab kepada kalian. Maka Dracula pun melakukan sebuah penyiksaan yang sangat kejam. Adab yang diajarkan ialah sebuah pelajaran keji berdarah. Utusan Daulah Utsmaniyah disiksa dengan dipalu kepalanya hingga darah keluar dari penutup kepalanya. Mendengar kabar tentang perilaku Dracula, Muhammad Al-Fatih pun segera mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Hamzah Pasha untuk membuka kerajaan Valakia dengan tujuan untuk menawan Dracula dan menghabisinya. Hamzah Pasha pun datang dengan pasukan kecil sejumlah 1.000 orang, hingga dia pun sampai di kerajaan Valakia. Hamzah Pasha pun melakukan pengintaian mencari jalan terbaik untuk menyerang kerajaan Valakia. Dracula mengetahui pergerakan Hamzah Pasha. Maka setelah itu Dracula pun menyerang pasukan Hamzah Pasha dan sayang sekali pasukan Hamzah Pasha dapat dilumpuhkan dan Hamzah Pasha dan pasukannya juga disiksa di tiang-tiang duri sebagaimana korban-korban Dracula sebelumnya. Dracula selanjutnya melakukan perjalanan ke wilayah Georgia dan mendatangi salah satu benteng Daulah Utsmaniyah. Dracula yang mampu berbicara bahasa Turki pun meminta petugas di benteng itu untuk membuka gerbang dengan bahasa Turki. Saat Dracula masuk, dia pun membantai pasukan muslim di sana. Setelah itu Dracula juga bergerak ke wilayah Bulgaria dan menyerang salah satu benteng Bulgaria. Muhammad Al-Fatih kala itu sedang disibukkan dengan usaha pembuka negeri Yunani. Dan saat Muhammad Al-Fatih mendengar kabar tentang perilaku Dracula tersebut dan kekalahan Hamzah Pasha, Muhammad Al-Fatih tidak jadi membuka negeri Yunani. Dia pun berangkat sendiri ke Valakia untuk menghadapi Dracula. Bersamanya dia membawa saudara Dracula yaitu Rodo Al-Wasim. Ketika Muhammad Al-Fatih tiba di istana Valakia, Al-Fatih mendapati bahwa istananya telah kosong dan ditinggalkan. Dan ada 20.000 manusia yang tergantung di tiang-tiang dalam keadaan tewas. Ternyata ketika Dracula mengetahui bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih datang ke Valakia, dia pun kabur dan berlindung di benteng Binari.
Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pun memerintahkan Rodo Al-Wasim, adik dari Dracula, untuk menghabisi Dracula. Sebagai gantinya, Al-Fatih akan memberikan kerajaan Wallachia kepada Rodo dan memberikannya gelar Bek. Rodo berhasil mengalahkan Dracula di benteng Binari. Para pasukan Dracula berhasil dihabisi. Namun istri Dracula bunuh diri karena takut tertangkap, karena dia menyadari bahwa suaminya telah melakukan kesalahan dan kekejaman yang sangat luar biasa. Sayangnya Dracula berhasil kabur dan melarikan diri. Dracula pun kabur ke Hongaria dan berlindung di sana. Dracula meminta bantuan orang-orang Hongaria untuk membantunya merebut kembali kekuasaannya. Namun orang-orang Hongaria tidak lagi mempercayainya. Orang-orang Hongaria pun mengurungnya di dalam penjara. Dracula dituduh melakukan pengkhianatan dan akan segera dieksekusi. Namun tanpa diduga, Rodo meninggal dunia. Setelah itu Dracula dan orang-orang Hongaria memutuskan untuk menyerang kerajaan Wallachia, untuk menundukkan kerajaan Wallachia sehingga Wallachia menjadi bagian dari wilayah Hongaria. Sultan Muhammad Al-Fatih saat itu sudah kembali ke ibu kota Daulah Utsmaniyah. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mendengar kabar bahwa Dracula kembali ke Wallachia dan merebut kembali tahta Wallachia, Muhammad Al-Fatih segera mengirim pasukan yang sangat kuat ke kerajaan Wallachia untuk menghabisi Dracula. Tujuan utama pasukan ini ialah memenggal kepala Dracula dan membawanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Pasukan Daulah Utsmaniyah berhasil menghabisi Dracula dan seluruh pasukan Hongaria yang mendukungnya. Dracula pun dibunuh dan kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih pun memerintahkan untuk menaruh kepala Dracula di tiang dan ditaruh di tiang tersebut di tengah kota selama sebulan, hingga membusuk. Sebuah balasan yang tentu saja tidak setimpal dengan kejahatannya yang jauh lebih besar dari itu. Itulah kisah sebenarnya dari Dracula Vlad III, salah satu manusia paling kejam dalam sejarah, yang oleh Hollywood dirubah menjadi seorang tokoh pemberani, pahlawan yang mempertahankan negerinya. Film Hollywood telah merubah sosok setan menjadi malaikat, dan merubah sosok malaikat menjadi setan, sebuah tindakan yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Mari kita menggali kembali sejarah-sejarah yang masih tersimpan di dalam khazanah keilmuan umat Islam, untuk mengungkap kebenaran dan kemuliaan leluhur Islam yang telah berjuang membela kebenaran dan agama Islam dari generasi ke generasi. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.